Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan apakah diperbolehkan ya seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K kemudian mendaftar sebagai CPNS. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak muncul ya jika pemerintah berencana membuka seleksi CPNS. Karena sepertinya masih banyak ya teman-teman P3K yang mungkin usianya atau umurnya masih memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai CPNS, tetapi mereka sudah diterima sebagai P3K. Dan banyak juga mungkin yang ingin beralih status menjadi CPNS. Dan kali ini kembali ada berita menarik yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Dan beritanya menyebutkan bahwa P3K bisa mendaftar sebagai CPNS tanpa mengundurkan diri. Dan hal ini disampaikan langsung oleh salah satu ketua atau kepala BKPSDM di salah satu daerah. Walaupun tentunya saya sendiri masih ragu gitu ya. Karena P3K kan sudah berstatus sebagai ASN. Apakah nicknya sudah diblok terdata sebagai ASN, apakah tetap masih bisa mendaftar sebagai CPNS atau tidak? Saya sendiri masih ragu, tapi hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM. Dan jika melihat peraturan yang ada, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan CPNS atau pengadaan PNS, disebutkan bahwa persyaratan mendaftar sebagai seorang CPNS itu tidak ada bahwa dia atau seseorang berstatus sebagai P3K tidak bisa mendaftar sebagai CPNS. Tidak ada pasal yang menyebutkan terkait dengan hal tersebut. Dan jika disimpulkan seharusnya P3K bisa mendaftar sebagai CPNS walaupun tidak mengundurkan diri. Dan kali ini untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Dan nanti kita akan coba buka Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS yang kita bisa lihat bahwa tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa P3K tidak bisa mendaftar atau melamar sebagai CPNS. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan P3K bisa mengikuti seleksi CPNS tanpa perlu mengundurkan diri ya. Diberitakan oleh harian rakyat Bengkulu.bacakoran.co. Perlu diingat ya bahwa ini disampaikan langsung oleh salah satu BKPSDM di salah satu daerah gitu ya. Apakah aturan ini, ketentuan ini hanya berlaku untuk P3K yang bekerja di daerah ini atau seperti apa? Saya sendiri tidak bisa menyimpulkan terkait dengan hal tersebut ya. Dan saya sendiri juga belum yakin bahwa seorang P3K bisa mendaftar sebagai CPNS tanpa perlu mengundurkan diri. Walaupun pada faktanya tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa menurut Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan P3K, tidak ada ketentuan bahwa seorang P3K tidak boleh mendaftar sebagai CPNS atau sebagai PNS. Dan artinya boleh, walaupun tentunya bisa saja besok ini pada seleksi CPNS di tahun 2024 muncul Peraturan Menteri Pan-RB baru yang menambahkan persyaratan bahwa P3K tidak boleh mendaftar sebagai PNS. Tapi kita coba lihat dulu beritanya ya. Judulnya P3K bisa ikut seleksi CPNS tak perlu mengundurkan diri. Ini syarat lainnya. Tetapi ada persyaratan tambahan ya. Kita coba bacakan dulu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah memastikan jika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harusnya ini ya di Kabupaten Bengkulu Tengah bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Namun menurut Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah Lipi Eskom MSI ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti seleksi CPNS. Dijelaskannya, P3K yang ingin mengikuti seleksi penerimaan CPNS diperbolehkan dengan syarat yang bersangkutan sudah menjadi P3K selama 1 tahun. Syaratnya harus mengabdi dulu selama 1 tahun menjadi P3K. Apabila P3K yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS, maka P3K tersebut baru mengundurkan diri dari P3K. Selama proses seleksi masih berlangsung, yang bersangkutan tak harus mengundurkan diri. P3K bisa mengikuti seleksi CPNS, tetapi syaratnya harus 1 tahun bertugas terlebih dahulu dengan dibuktikan SK pengangkatan.
Apabila belum 1 tahun bertugas, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS, ungkapnya. Dengan demikian, kepada semuanya jangan takut lagi untuk mengikuti seleksi P3K. Sebab kalaupun sudah menjadi P3K dan setahun kemudian mau mengikuti seleksi CPNS diperbolehkan. Sebab tak bisa dipungkiri jika selama ini masih ada ketakutan dari rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K karena terkait informasi tak bisa mengikuti seleksi CPNS kalau sudah lulus P3K. Kalau kalian lulus P3K tahun ini dan setelah setahun bertugas boleh ikut seleksi CPNS dan tidak wajib mengundurkan diri dari P3K. Kalau lulus seleksi CPNS baru wajib mengundurkan diri, terangnya. Lanjut LIPI, pada tahun ini pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memastikan akan membuka seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara sebanyak 2009 kuota. Kuota 2009 ini terdiri dari penerimaan calon pegawai negeri sipil sebanyak 314 dan 1.695 untuk kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian, terkhusus untuk seleksi penerimaan P3K di Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk pegawai tidak tetap atau PTT atau honorer tamatan sekolah dasar bisa mengikuti seleksi penerimaan P3K tahun 2024. Semua ini dipastikan berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terbaru untuk jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1 bisa mengikuti seleksi P3K. Honorer dengan kualifikasi pendidikan SD, SMP, SMA hingga S1 bisa mengikuti seleksi. Nanti kita akan menyiapkan formasinya. Namun dengan catatan harus memiliki ijazah. Kalau tak ada ijazah tetap tidak bisa mengikuti seleksi P3K, ungkapnya. Lanjut LIPI, jadi dengan demikian semua honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah yang hanya tamatan SD tak usah khawatir karena akan diakomodir. Dalam kesempatan ini, LIPI menegaskan meskipun kuota saat ini akan mengakomodir semua honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah, bukan berarti P3K mendapatkan jaminan langsung lulus. Sebab seluruh honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus mengikuti tahapan seleksi yang akan diselenggarakan oleh panitia. Jadi kepada seluruh tenaga honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah, silahkan persiapkan diri dan jangan menyia-nyiakan kuota yang banyak ini. Dari 1.695 kuota formasi P3K yang disiapkan, 80%-nya akan diperuntukkan kuota formasi khusus tenaga honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan 20%-nya diperuntukkan untuk formasi P3K, formasi umum. Tidak ada istilah jaminan lulus dan mengikuti seleksi hanya formalitas saja. Sebab peserta harus mengikuti tahapan apabila ingin lulus dan menerima SK menjadi P3K, ujarnya. Sedangkan untuk seleksi CPNS akan dibuka kuota penerimaan 314 formasi. PKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah memastikan jika penerimaan seleksi CPNS hanya untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Untuk penerimaan tenaga guru tidak ada penerimaan di CPNS dan hanya dibuka seleksi penerimaan P3K. Kemudian, ya, masih ada. Sesuai instruksi pusat untuk tenaga guru tidak ada penerimaan CPNS dan hanya untuk penerimaan P3K saja. Jadi 314 kuota yang tersedia saat ini akan dibuka untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis, bebernya. Saat ini PKPSDM Bengkulu Tengah sedang melakukan pendataan kebutuhan pegawai di Kabupaten Bengkulu Tengah, baik itu tenaga P3K dan CPNS di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB RI nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai, Pemkab Bengkulu Tengah diminta untuk menyusun rincian formasi yang akan dibuka sesuai dengan jumlah kuota yang tersedia saat ini. Setelah rincian formasi disusun, barulah Badan Kepegawaian Negara RI melakukan verifikasi ulang sebelum akhirnya mengesahkan rincian formasi tersebut. Dengan demikian, jika tidak ada halangan, masa pendaftaran peserta seleksi penerimaan P3K dan CPNS akan dimulai pada bulan April 2024. Walaupun kabar terbarunya akan dimulai di bulan Mei ya, bukan April. Dalam aturan, dalam kurun waktu 15 hari setelah menerima kuota, kita sudah mengirimkan rincian formasi ke PKN melalui aplikasi. Setelah mendapat persetujuan PKN, barulah nanti kita umumkan formasi yang akan diterima sampainya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan seorang P3K yang bisa mengikuti seleksi CPNS tanpa harus mengundurkan diri. Dan kembali lagi saya sampaikan bahwa saya sendiri belum yakin bahwa P3K bisa mengikuti seleksi CPNS tanpa mengundurkan diri. Alasannya tadi,
apakah NIK-nya, nomor induk kependudukannya itu tidak diblok gitu ya, bahwa dia sudah berstatus sebagai ASN kok mendaftar sebagai ASN lagi, walaupun statusnya berbeda antara P3K dan CPNS atau PNS, tapi mereka kan sama-sama ASN. Itu salah satu alasannya. Kemudian tetapi jika dilihat dari aturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS, tidak disebutkan itu ya, bahwa seorang P3K tidak bisa mendaftar sebagai PNS. Kita coba lihat persyaratan menjadi seorang atau mendaftar sebagai seorang PNS ya. Ada pada pasal ini bab 3 tentang ketentuan dan persyaratan umum, pasal 5. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. B. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. C. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. D. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ini ya, pada poin D ini yang apa ya, bisa disimpulkan bahwa seorang P3K bisa melamar sebagai PNS. Karena kalau di sini kata-katanya tidak berkedudukan sebagai ASN gitu ya, berarti P3K termasuk. Tapi di sini kata-katanya cuma tidak berkedudukan sebagai CPNS maupun PNS, TNI dan anggota Polri. Tetapi P3K tidak masuk di sini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa P3K seharusnya bisa mengikuti seleksi CPNS. Walaupun bisa saja aturan ini dirubah gitu ya. Ada pembaruan besok untuk seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Dan untuk lebih yakinnya kita tunggu saja ya aturan terbaru berkaitan dengan pengadaan CPNS di tahun 2024, apakah ada aturan baru atau tidak. Tapi masih abu-abu, dan apakah aturan ini juga hanya berlaku bagi PNS di Kabupaten Bengkulu Tengah, saya juga kurang paham. Jadi mungkin itu ya, bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Mari kita diskusikan lebih banyak terkait dengan hal ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.